Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Dikta Channel. Kali ini kita akan membahas rangkuman dari materi tes wawasan kebangsaan bagian Undang-Undang Dasar 1945. Silakan disimak materinya ya. Konstitusi. Pengertian konstitusi. Dari segi bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Maksudnya, membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, istilah konstitusi itu merujuk pada peraturan ketatanegaraan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kedudukan konstitusi. Fungsinya untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan kepada penyelenggara atau masyarakat. Satu, sebagai hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, yaitu badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Dua, sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi. Jenis-jenis konstitusi, yaitu ada satu, konstitusi tertulis adalah suatu naskah yang menjabarkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintah serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintah tersebut. Konstitusi tertulis dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Dua, konstitusi tidak tertulis adalah suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan sebutan konvensi. Unsur-unsur konstitusi. Menurut pendapat Lohman, unsur-unsur yang harus dimuat adalah satu, konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu perjanjian dari kesepakatan antar warga negara dengan pemerintah. Dua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu penentu hak dan kewajiban antar warga negara atau badan-badan pemerintah. Tiga, konstitusi sebagai forma regimen, yaitu kerangka pembangunan pemerintah.
Sifat-sifat konstitusi. 1. Bersifat rigid atau kaku. Hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. 2. Bersifat fleksibel atau supel, yaitu dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Tujuan dari konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap warga negaranya serta menjamin hak-hak warga negaranya. Dan fungsi konstitusi. 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu kerangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. 3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat sebagai landasan struktural. Sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Periode berlakunya adalah 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dengan perubahan mendasar pada rancangannya yaitu pada sila pertama dari Dasar Negara Pancasila pada Piagam Jakarta. Indonesia yang saat itu baru memproklamasikan kemerdekaan masih dalam tahap transisi pemerintahan, maka belum semua Undang-Undang Dasar 1945 terlaksana dan terjadi penyimpangan. Kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan penyelenggara tertinggi pemerintahan sangat luas. Saat itu, kekuasaan presiden mencakup kekuasaan legislatif. Hal ini berlangsung sampai akhirnya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP diberi tugas kekuasaan legislatif melalui Maklumat Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Dibentuknya kabinet parlementer yang menteri-menterinya bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Rakyat dan diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Rancangan undang-undang tersebut meliputi 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya berisi pernyataan kemerdekaan, tujuan negara dan dasar negara. 2. Isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat periode berlaku 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Meskipun Indonesia sudah merdeka, namun Belanda masih merongrong dan ingin menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan Indonesia masih terjadi di seluruh wilayah. Puncaknya agresi militer 1 pada tahun 1947 dan 1 tahun setelahnya yaitu agresi militer 2 pada tahun 1948. Sesudah itu berlakulah 2 perjanjian, yaitu perjanjian Linggarjati dan Renville yang terus dilanggar. Akhirnya PBB turun tangan dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. KMB dihadiri oleh wakil-wakil Indonesia yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil dari negara boneka buatan Belanda yaitu Sultan Hamid II, wakil dari Belanda Mr. van Marseven, dan dari PBB oleh Krit Kley. Hasil pokok dari KMB yaitu 1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Penyerahan kedaulatan kepada negara RIS. 3. Berdirinya uni antara Kerajaan Belanda dan RIS. 4. Dengan berdirinya RIS, otomatis Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku lagi. Maka pada kesempatan tersebut juga disusun Undang-Undang Dasar RIS yang dibuat oleh perwakilan delegasi Indonesia dan perwakilan negara boneka buatan Indonesia, buatan Belanda. Undang-Undang Dasar RIS ini berlaku sejak penyerahan. Beberapa perbedaan dan penyimpangan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Indonesia berubah menjadi negara serikat yang kekuasaannya terdapat pada negara-negara bagian. Negara bagian tersebut adalah negara Republik Indonesia meliputi 1. Jawa dan Sumatera, 2. Indonesia Timur, 3. Pasundan, 4. Jawa Timur, 5. Madura, 6. Sumatera Timur, 7. Sumatera Selatan. Kedua, pembubaran RIS tetap dipimpin oleh seorang presiden, yaitu Presiden Soekarno. Namun presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan. Ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Periode berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Pada dasarnya, rakyat Indonesia mencintai NKRI. Negara-negara bagian RIS semakin sedikit dan akhirnya pada tahun 1950 semua negara bagian sepakat untuk kembali kepada NKRI. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 negara bagian sudah tidak ada. Seiring dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 disusun dan diberlakukan sementara sesuai dengan namanya. Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, negara sudah kembali ke bentuk negara kesatuan. Presiden berperan sebagai kepala negara yang tugasnya tidak dapat diganggu-gugat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada siapapun dan lembaga manapun. Kepala pemerintahan tetap dipegang oleh Perdana Menteri dengan sistem kabinet parlementer.
4. Undang-Undang Dasar tahun 1945 masa sistem pemerintahan Orde Lama. Setelah beberapa kali melakukan sidang dan musyawarah, konstituante gagal membuat undang-undang dasar. Kabinet yang sering berganti ulang, begitupun dengan Perdana Menteri. Apabila dirasa kinerjanya kurang memuaskan, maka DPR mengganti menteri-menteri yang berakibat pembangunan tidak berjalan karena kebijakan yang ikut berubah. Dengan desakan berbagai pihak, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Inti dari dekret tersebut adalah: 1. Konstituante dibubarkan. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan menyatakan sudah tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPRS ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan. Selain itu dibentuk juga DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Walaupun sudah kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi pada pelaksanaannya tetap saja ada penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya: 1. Belum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semua lembaga yang dibentuk masih bersifat sementara sehingga tugasnya pun belum jelas. 2. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama DPR bisa membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. 3. MPRS menetapkan pidato presiden pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang dikenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang bersifat tetap. 4. MPRS mengambil keputusan menjadikan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. 5. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri dan presiden sendiri sekaligus menjabat sebagai ketua DPAS. 6. Karena DPRS tidak menyetujui rencana anggaran belanja pemerintah, Presiden membubarkan dan mengganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Demokrasi saat itu disebut juga demokrasi terpimpin karena negara dikuasai oleh satu orang tanpa batas. Kondisi negara pun semakin buruk, puncaknya dengan adanya pemberontakan Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Lima, Undang-Undang Dasar 1945 masa pemerintahan Orde Baru. Berkat kesigapan ABRI dan rakyat, pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Letjen Soeharto dan berakhirlah masa pemerintahan Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru melaksanakan pemerintahan yang berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tak lama dibentuklah GBHN oleh fungsi MPR sebagai dasar melaksanakan pembangunan.
Namun setelah beberapa lama terjadilah berbagai penyimpangan, di antaranya satu, pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga KKN merajalela. Dua, pembatasan hak-hak politik rakyat. Hal ini dapat terlihat dalam jumlah fungsi politik yang dibatasi hanya 3 partai politik, yaitu P3, Golkar, dan PDIP, dan kebebasan pers dibelenggu. Masa pemerintahan Orde Baru berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 pasca demo besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa dan menuntut reformasi di segala bidang. Enam, Undang-Undang Dasar 1945 masa reformasi periode tahun 1998 sampai 1999. Selama masa ini muncul banyak desakan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai memiliki kelemahan. Di antaranya, satu, struktur kekuasaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Dua, fungsi dan tugas antar lembaga negara tidak mengimbangi. Misalnya, tidak ada pasal yang menyebutkan bagaimana hukumnya seandainya presiden menolak mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPR. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak konsisten dengan batang tubuh. Bahkan ada beberapa penjelasan yang merupakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak jelas, seperti mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan yang dianggap tidak dapat dilaksanakan karena undang-undang belum terbentuk. Akibatnya kebebasan pers pernah terjadi. Tujuan dari pengamandemenan Undang-Undang tahun 1945 adalah: 1. Menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan Indonesia dan memperkuat tujuan nasional Indonesia guna mempertahankan NKRI. 2. Menyempurnakan aturan dasar yang menjamin hak-hak warga negara. 3. Menyempurnakan aturan dasar berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Beberapa hal yang disepakati sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang tahun 1945. 1. Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Negara Indonesia tetap berbentuk negara kesatuan dengan sistem kabinet presidensial. 3. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak akan lagi menggunakan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan keempat, struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen dilakukan
secara adendum, yaitu mempertahankan naskah asli dan penjelasannya langsung dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada. Tujuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pertama. Amandemen pertama kali pada sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Perubahan ini meliputi 9 pasal dan 16 ayat, yaitu 1 pasal 7, 2 pasal 13 ayat 2 dan 3, 3 pasal 5 ayat 1, 4 pasal 14 ayat 1, 5 pasal 15, 6 pasal 9 ayat 1 dan 2, 7 pasal 21, 8 pasal 14 ayat 2, 9 pasal 20 ayat 1 sampai 4, 10 pasal 17 ayat 2 dan 3. 8. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua ditetapkan pada sidang MPR pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ini meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. 1 bab 9A tentang wilayah negara, 2 bab 6 tentang pemerintahan daerah, 3 bab 10A tentang hak asasi manusia, 4 bab 7 tentang DPR, 5 bab 15 tentang bahasa, bendera, lagu kebangsaan dan warga negara, 6 bab 10 tentang penduduk dan warga negara, 7 bab 12 tentang pertahanan dan keamanan. 9. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga ditetapkan pada sidang umum MPR pada tanggal 9 November tahun 2001. Perubahan ini meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab, 1 bab 2 tentang MPR, 2 bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, 3 bab 3A tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, 4 bab 3 tentang kekuasaan dan pemerintahan negara, 5 bab 7A tentang DPR, 6 bab 5 tentang Kementerian Negara, dan 7 bab 7B tentang pemilu. 10 Bab Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat ditetapkan pada sidang umum MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 yang menetapkan beberapa hal. 1. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. 2. Amandemen tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. 3. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang ada pada bab 4 dihapuskan dan diubah substansinya pada pasal 16. Kemudian ditempatkan pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Perbedaan sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan untuk bagian ketiga adalah penjelasan.
Sesudah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan untuk bagian ketiganya adalah pasal-pasal yang tidak diamandemen adalah pasal 4, 10, 12, 29, dan 35. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Bagian pembukaan merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan di dalamnya terdapat 4 pokok pikiran, yaitu 1. Negara menghendaki persatuan dan menghilangkan pemahaman golongan, mengatasi segala macam paham perseorangan yang merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila. Kedua, negara menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila. Ketiga, negara menghendaki permusyawaratan atau perwakilan yang merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila. Dan keempat, negara menghendaki ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak sewenang-wenang. 2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. 3. Memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah menjadi penentu pembatas kekuasaan, instrumen satu-satunya pemegang kekuasaan rakyat. 4. Cerminan penyelenggaraan pemerintahan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan. 5. Mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum itu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain yang berada di bawahnya. 2. Sebagai norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat, baik dari tiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, sifat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Tertulis, yaitu tertuang di dalam sebuah dokumen formal, mempunyai rumusan yang jelas yang merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat warga negara. 2. Rigid, yaitu mempunyai dasar, derajat, dan kedudukan yang tinggi dari peraturan perundangan lainnya, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa dengan persyaratan yang berat. Itu diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, singkat dan supel, yaitu singkat memuat aturan-aturan pokok dan supel karena bersifat dinamis yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan didasarkan pada kenyataan yang terus berkembang. Dan 4. Berderajat tinggi, artinya Undang-Undang Dasar kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya dalam suatu hukum nasional
Norma-norma hukum yang berlaku berada di dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok di mana suatu norma yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi sampai pada norma dasar negara atau stat fundamental norm. Adapun segala aspek prosedur peraturan perundang-undangan lain harus bersumber dan berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Ketetapan MPR, 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 3. Peraturan pemerintah, 4. Peraturan presiden, 5. Peraturan daerah provinsi, dan 6. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, sekian rangkuman materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Semoga materi yang didapatkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat belajar teman-teman. Ingat 3B, jangan lupa untuk berdoa, berikhtiar, dan bertawakal secara kontinu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.